Beberapa pekerjaan ke depan ini yang akan sangat laku adalah pekerjaan yang melibatkan yang namanya customer experience. Sesuatu yang terkait sama feeling gitu, perasaan. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang akan laku ke depannya untuk dilakukan oleh manusia. Sisanya gimana? Akan banyak robot yang menggantikan, mesin, teknologi seperti itu. Kita boleh next? Nah, ini dia nih 10 pekerjaan yang berdasarkan riset ya dari World Economic Forum, 10 pekerjaan yang akan menjadi prioritas dari teman-teman di talent acquisition. Talent acquisition itu recruiter. Jadi teman-teman di recruiter mereka akan mencari orang-orang di 10 jenis pekerjaan ini. Data analis, scientist, lalu big data specialist, dan ingat bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan orang IT. Ya, digital information specialist, business development itu bukan pekerjaan orang IT saja. Semua orang punya peluang ke sana. Artinya teman-teman nanti akan berkompetisi sama orang-orang di luar prodi pasti, di luar jurusan atau fakultas ekonomi. Pasti teman-teman akan kompetisi sama orang teknik, mungkin teman-teman akan kompetisi sama orang psikologi gitu ya, dan lain sebagainya, hukum kayak gitu. Karena kalau dilihat dari data yang ada juga gitu kan, boleh sebelumnya Mas. Nah, dari data yang ada, ini pekerjaan yang bisa dilakukan oleh semua orang tanpa ada background tertentu. Apalagi kalau sekarang orang itu contoh desainer aja. Desainer itu semua orang bisa jadi desainer, nggak harus teman-teman yang ada di fakultas yang berhubungan sama desain, ya nggak? Karena itu kadang sesuatu yang sifatnya belajar sendiri gitu ya, otodidak kalau kata orang sekarang. Next. Dan ini adalah 5 jenis pekerjaan, 5 pekerjaan yang akan tergantikan. Contohnya apa? Customer service. Digantikan dengan apa? Chatbot. Kalian sering nggak kalau kalian telepon ke call center, pertama manusia atau langsung manusia atau robot dulu? Robot dulu. Padahal itu dulu pekerjaan manusia, gitu ya. Terus kita bicara kalau kalian masuk ke sebuah website, itu pertama yang menyambut siapa? Hai, selamat datang, silakan sebutkan keluhan Anda, ya nggak, biasanya kayak gitu. Itu pasti robot, bukan manusia, gitu. Baru nanti kalau sudah spesifik masalahnya di refer ke manusia, gitu. Jadi teman-teman bisa bayangkan pekerjaan ini makin lama akan makin nggak ada, gitu ya. Kecuali teman-teman adalah customer service designer. Jadi yang mendesain bagaimana program pelayanan terhadap konsumen itu dilakukan. Nah, itu masih memungkinkan tuh kalau kayak gitu. Jadi lead-leadnya gitu ya, chief-chiefnya itu masih mungkin. Telemarketer, teman-teman sering nggak dapat WA gitu ya, ambil pinjaman sekian, ya nggak? Nomor kita kayaknya udah jadi nomor publik gitu ya, nggak cuma teman-teman kita yang punya, tapi kayaknya semua orang di dunia ini tuh punya nomor kita. Nah, pekerjaan telemarketing itu adalah pekerjaan yang sangat mudah untuk digantikan. Saya sendiri kan pakai ya teman-teman, itu ada satu aplikasi, kita sekali itu sangat mudah. Dan per message yang kita kirim biayanya itu cuma berapa? 200 rupiah. Kalau kita hire orang, kalau kita ngerekrut teman-teman, kita harus bayar berapa untuk bisa melakukan pekerjaan itu? Jadi teman-teman mulai pikirkan, oh berarti saya nanti harus ada di pekerjaan-pekerjaan yang lebih strategis, gitu ya. Kredit analis itu juga nanti akan digantikan. Nih kalau teman-teman yang di perbankan, biasanya kan salah satu pekerjaannya itu di kredit analis ya, sebagai kredit analis. Nah, teman-teman harus perhatikan pekerjaan ini itu sudah banyak diotomatisasi di berbagai bank gitu. Apalagi bank-bank besar udah pasti itu otomatis. Jadi fungsi teman-teman kredit analis itu lebih ke membaca data hasil analisa mesin, kayak gitu. Teller, nah teman-teman ngelihat nggak banyak sekarang ATM yang dia bisa kita masukin uang, ya nggak? Nah, kenapa itu bisa dilakukan ya? Karena teknologi udah semaju ini gitu. Bahkan ketika saya tuh pertama kali mencoba hal itu ketika saya dapat assignment ke US. Nah, saya lihat kok bisa ya ada satu bank yang dia nggak ada manusianya sama sekali, satu pun nggak ada. Mulai dari kita masuk ke roomnya itu kita disambut gitu kan, welcome to gitu.
Lalu setelah itu kita masuk ke mesinnya, kita juga dikasih perintah-perintah gitu ya. Kita disuruh, teman-teman, aduh saya mau nih jadi teller, saya mau nih jadi customer service nanti ketika di bank. Teman-teman harus berpikir, ini jangka panjangnya gimana ya untuk saya nanti gitu. Admin atau staff data entry ini juga hal-hal yang akan sangat mudah